Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Krisdiawati selaku dosen pengampu akuntansi manajemen dan teman-teman kelas 4C yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang materi variabel costing. Sebelum dimulai presentasi kali ini, terlebih dahulu akan saya perkenalkan anggota kelompok 10, yaitu saya sendiri Ria Srihadatul Aisy dan teman saya Dian Alfiani. Langsung saja pengertian variabel costing, yaitu harga pokok produksi, variabel yang merupakan salah satu cara menentukan harga pokok produk yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi, seperti overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Dengan cara menentukan harga pokok produk ciri, ini akan menentukan syarat apa saja yang termasuk ke dalam metode variabel costing, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku langsung. 2. Biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya komisi. 4. Biaya upah lembur. 5. Biaya kebutuhan alat-alat produksi. Tujuan variabel costing. 1. Segi pihak manajemen berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui, dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit dengan adanya pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dengan jangka pendek. 2. Dalam segi pihak manajemen, yaitu dapat memudahkan dan dapat mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan, sehingga bisa menetapkan dan bertanggung jawab kepada departemen lain pada suatu perusahaan. Ciri-ciri variabel costing. Yang pertama, perubahan jumlah total dan proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume perubahan dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Kelebihan pada variabel costing. Ada 3 kelebihan yang perlu Anda pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Yang kedua, dapat merencanakan laba jangka pendek. Yang ketiga, dapat mengendalikan biaya. Kekurangan pada variabel costing. 1. Biasanya dalam menerapkan akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dengan biaya tetap. Yang kedua, biasanya dalam membagi sifat elemen biaya variabel dan biaya tepat akan terasa sulit dilakukan pada variabel costing dalam menentukan biaya. Yang ketiga, untuk pihak manajemen sangat penting ketika tetap harus melakukan pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal walaupun cara mengimplementasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang keempat, dalam penentuan laba dengan volume penjualan menggunakan variabel costing sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bermanfaat, tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakan pada produksi yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian besar. Selanjutnya, jenis-jenis variabel costing. Berdasarkan tujuan dan perencanaannya, variabel costing dibagi menjadi 2, yaitu engineered variable costing dan dictionary variable costing. Yang pertama, engineered variable costing mengutip
akuntansi manajemen, engineered variable costing ialah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang mempunyai hubungan erat dan nyata antara masukan dan keluarnya. Contohnya biaya bahan baku. Dan yang kedua ada dictionary variable costing. Dictionary variable costing ialah biaya yang jumlahnya totalnya sebanding dengan perubahan keputusan manajemen. Contohnya ada biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Berikut adalah contoh perhitungan metode variable costing. Diketahui pada tahun 2020, PT Sejahtera Bersama memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A pada PT Sejahtera Bersama. Yang pertama ada biaya bahan baku Rp200 per unit, biaya tenaga kerja langsung Rp150 per unit, biaya overhead variabel 400 per unit, biaya overhead tetap Rp100.000, biaya pemasaran variabel Rp300 per unit, biaya pemasaran tetap Rp150.000, dan biaya admin dan umum tetap Rp200.000. Produk A dijual dengan harga Rp2.000 per unitnya dan produk A terjual 1.000 unit. Pertanyaannya, hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode variable costing dan buatlah laporan laba ruginya. Nah, selanjutnya penyelesaian. Yang pertama, biaya bahan baku Rp200 dikali 1.000 sama dengan Rp200.000. 200 itu dari harga biaya bahan baku per unitnya ya. Dan yang 1.000 itu banyaknya produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Rp150 dikali 1.000 sama dengan Rp150.000. Yang ketiga, biaya overhead variabel Rp400 dikali 1.000 sama dengan Rp400.000. Jadi harga pokok produksinya Rp750.000. Rp750.000 ini didapatkan dari jumlah biaya bahan baku Rp200.000, biaya tenaga kerja langsung Rp150.000 dan BOP Rp400.000. Sesudah menghitung HPP, kita akan menghitung laba rugi pada PT Sejahtera Bersama untuk periode yang berakhir pada 2020. Penjualan Rp2.000 dikali 1.000 sama dengan Rp2 juta. Nah, yang 2.000 itu didapatkan dari harga jual produk A dan yang 1.000 itu dari produk A yang terjual. Perhitungan selanjutnya dikurangi biaya-biaya variabel costing yang mana hasilnya adalah harga pokok produksi Rp750.000, biaya pemasaran variabel Rp300 dikali 1.000 sama dengan Rp300.000. Sesudah itu, jumlah harga pokok produksi ditambahkan dengan biaya pemasaran variabel, yang mana hasilnya nanti adalah Rp1.050.000. Kontribusi marginnya adalah Rp950.000. Nah, Rp950.000 ini didapatkan dari penjualan dikurang hasil penjumlahan HPP dengan biaya pemasaran variabel. Tidak selesai sampai di sini, kita harus menghitung laba rugi hasil tersebut dikurangi biaya-biaya tetap. Biaya overhead tetap Rp150.000, biaya pemasaran tetap Rp100.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp200.000. Lalu nominal biaya ketiga tersebut dijumlahkan yang mana nanti hasilnya adalah Rp450.000. Jadi laba rugi bersihnya adalah Rp500.000. Mengapa Rp500.000? Karena hasil kontribusi margin dikurangi hasil biaya-biaya tetap. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.